Diam semuanya. Saya ini direktur kreatif di perusahaan ini. Mana mungkin saya menjebak karyawan yang baru lulus magang seperti dia. Jadi tolong, cukup omong kosong ini. Saya punya buktinya. Selama ini kamu kan yang telepon ibunya Putri Ayu untuk bikin semua kekacauan ini. Kalau memang begitu, coba telepon Bu Santi, kita dengar aja semuanya. Apa benar dia kerja buat saya atau buat dia? Nomornya nggak aktif. Felis, bilang aja kalau misalnya kamu itu suruh Bu Santi matiin teleponnya, iya kan? Jadi sekarang, ayo ngaku. Kalau ternyata kamu adalah dalang dari semua kekacauan ini. Bos, kok ibu bisa ada di sini, Bu? Kebetulan ibu di sini. Saya mau tanya, apa ibu kenal saya? Gue gak kenal sama lu. Dan apa betul dia transfer ibu uang untuk ngejebak orang lain? Iya, gue dijebak suruh ngerjain anak gue sendiri. Bu, ibu ngomong apa sih? Ibu jangan ngaco deh. Selama ini kalau misalnya kita ketemu kan selalu ada dia. Gimana ceritanya ibu bisa nggak kenal? Lu ngomong apaan sih, Bos? Gue gak ngerti lu ngomong apa. Udahlah, mendingan lu bayar lunasannya sini sama gue. Semua udah jelas kan? Siapa dalang dari semua kekacauan ini? Dan kalian juga bakalan tahu siapa yang sekarang bakalan dipecat dari perusahaan. Saya ngaku, itulah saya. Saya ngelakuin ini semua karena saya iri sama Putri Ayu. Dengarkan semuanya. Semua ini nggak ada hubungannya dengan saya. Semua adalah salah dia. Ayo, cepat. Kasih pelajaran sama dia. Wow. Wow. Pertanyaan kamu dan jawaban kamu barusan itu ngingetin saya dengan satu lelucon. Lelucon apa? Pacarku ditipu oleh sahabatnya. Apa yang harus saya lakukan? Kenapa kalian menatapku? Kenapa? Tunggu dulu. Kalau memang Felix mengatur semua ini, lantas kenapa kamu pede sekali untuk mengakui bahwa karya Aquamarine itu adalah rancangan kamu sendiri? Saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu apa maksud Anda. Bu, ayo. Bilang yang sebenarnya. Dia kan, Bu. Yang udah ngejiplak desain saya. Ayo, Bu, katakan, Bu. Ibu. Gua, 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 Bu, bu, bu. dia tuh. Bu, Panggil ambulans. Bu, Bu kenapa Bu? Hati-hati. Fokus sama pelatihan. Mas Surya, saya pernah bilang apa sama kamu? Hah? Selidikin. Tapi apa yang kamu bilang sama saya? Hah? Kamu tidak mau lagi mengkonfirmasi. Begitu cara kamu. Saya juga nggak expect kalau misalnya di perusahaan ini ada dua namanya Putri, Pak. Tapi saya ngelihat Putri Ayu tuh cocok banget loh sama Bapak. Dia tuh udah pinter. Dia tuh bisa bikin desain yang out of the box. Keren banget. Terus dia cantik. Cocok aja gitu kayak dua merpati nih. Dua merpati yang terbang tinggi ke langit sampai ke angkasa dan dia hidup bersamanya selamanya. Sebenarnya saya malu sama Bapak kalau saya nggak inget
ada keluarga di rumah, anak istri, saya akan loncat dari gedung ini, Pak. Ya, bagus. Kalau emang kamu ngaku salah. Karena cuma orang buta yang mendukung Putri Andini. Terus saya harus apa ya, Pak? Saya kasih kamu waktu 3 hari untuk selesaikan masalah ini buat saya. Oh, kalau 3 harinya nggak beres masalahnya gimana, Pak? Saya nggak mungkin dipecat kan, Pak? Hmm. Menurut kamu? Permisi, Pak. Permisi, Pak. Felis ditangkap polisi, Pak. Kasus tabrak lari, Pak. Keluarga korban pun masih berada di luar, Pak. Sambil membawa spanduk segala. Oh, ibuku. Cepat buruan. Felis, keluar Felis. Balikan nyawa istriku. Polis itu emang selalu bikin ulah ya. Kamu panggil satpam sekarang, suruh satpam beresin semua masalah ini. Saya nggak mau tahu, karena bulan depan tuh ada acara besar kantor ini. Baik, Pak. Cepet. Pak Surya, pameran perhiasan tahunan akan segera dimulai. Bahwa perusahaan Danenara Group ini akan bersaing dengan perusahaan Baskara. Dan saya nggak mau tahu, kita harus bisa menang bersaing dengan perusahaan Baskara. Dan kalau sampai kamu gagal, kamu bukan cuma saya pecat. Saya akan bikin hidup kamu menderita. Pak, saya akan lakukan yang terbaik, Pak. Saya akan pastikan juga kalau Danida terus di atas reputasinya, Pak. Nek, kalau seandainya di dunia ini ada seorang ibu yang gak sayang sama anaknya, terus buat apa ya, Nek? Aku dilahirin. Orang-orang di kantor lagi pada ngomongin aku, Nek. Ngomongin keluarga aku, ngomongin pengalaman hidup aku. Aku benar-benar putus asa, Nek. Pak Surya, saya perintahkan Anda untuk melarang semua karyawan untuk tidak bergosip di perusahaan. Terlebih khususnya untuk Putri Ayu. Dan jika ada yang melanggar, saya tidak akan segan-segan untuk memecat dan melaporkannya ke polisi. Sus, Ya. sorry saya mau tanya. Pasien atas nama Bu Santi dirawat di ruangan mana ya? Dia sudah pulang, Pak. Sudah pulang? Maksudnya? Ternyata dia cuma pura-pura pingsan. Kasihan putrinya, Pak. Tadi di lobi rumah sakit, dia terus menangis dan menelpon teman-temannya untuk pinjam uang. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak. Permisi. Kasih ya, Sus. Halo, Pak. Ya, saya minta tolong untuk selidikin sesuatu. Itu tadi kan si Putri Andini. Orang yang menjiplak hasil karyanya si Putri Ayu. Kenapa dia ada di sini? Emang, gue denger sih, dia emang kejam banget orangnya. Terus kenapa jadi si Felis yang ditangkap polisi? Jadi mobilnya itu udah dibalik nama, jadi nama Felis. Oh, pantesan aja. Hei! Malah pada ngegosip, bukannya malah pada kerja. Mulai sekarang saya akan buat peraturan di kantor ini. Dilarang ngegosip di gedung ini. Kalau sampai ada ketahuan, keluar dari perusahaan ini. Ngerti? Kata Mbak Putri, tolong pelajari semua berkas ini karena besok ada seminar dan harus selesai sebelum rapat. Tapi ini berkasnya banyak banget loh, Mbak. Saya nggak peduli, itu urusan kamu. Jadi kalau sampai seminar ini mundur, kamu harus tanggung jawab.
Put, kamu di mana? Saya mau traktir kamu makan malam. Aku lagi lembur, lain kali aja ya traktirnya. Jam segini masih lembur. Ya udah, makanannya aku anterin aja ya ke tempat kerja kamu. Bukannya kamu sendiri yang tukang antar paket makanan? Hai, Kamu? makan dulu yuk. Aku bawain makanan kesukaan kamu. Tahu ini kesukaan aku. Iya dong. Pokoknya malam ini aku pengen kamu lembut. Udah pengen. Hmm. Kamu juga cobain dong. Kamu security di sini kan? Gimana bisa pengantar makanan datang malam-malam ke kantor? Usir dia sekarang. Baik kok. Malam Pak Surya. Tolong diinfo di grup, mulai saat ini dilarang lembur untuk divisi desain. Mulai sekarang, dilarang lembur untuk divisi desain. Kayaknya Pak Dirut itu memang benar-benar mencintai saya. Tapi kenapa dia tidak pernah menemui saya secara langsung? Biarin saja deh. Nanti juga dia pasti akan menemui saya. Sekarang saya tinggal menunggu sampai semua desain dan edit grup saya miliki. Jadi, Baskara Group bisa menjatuhkan perusahaan Danira Group. Saya pengen tahu apa perusahaan ini masih bisa bertahan setelah itu. Cinderella miskin ternyata lagi ditemenin sama kurir pengantar makanan. Kalian berdua tuh memang serasi ya. Sama-sama mau kerja lembur, padahal kalian kerja setiap hari 24 jam. Tetap aja tuh nggak bisa beli satu rumah aja di Jakarta. Hidup ini itu ditakdirkan hanya untuk orang-orang kaya seperti saya. Orang-orang miskin seperti kalian hanya ditakdirkan untuk diinjak-injak oleh orang kaya seperti saya. Kamu tuh jangan sombong ya. Mbak Putri, kami tahu kok kami miskin. Kami juga tahu kalau kami nggak kaya seperti Mbak Putri. Tapi saya yakin Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang sabar dan juga mau bekerja keras. Dan saya juga yakin kalau suatu saat nanti kami bisa milikin yang lebih dari apa yang Mbak Putri milikin saat ini. Gak usah mimpi deh, Tuhan gak bakalan nakdirin nasib baik untuk orang-orang miskin seperti kalian. Kamu kalau ngomong jangan sombong ya. Wajar dong saya sombong. Saya punya segalanya yang gak kalian miliki. Apalagi ya ditambah, Pak Direktur perusahaan ini juga jatuh cinta tuh sama saya. Dan sebentar lagi, saya bakalan jadi istri sahnya cucu dari perusahaan ini. Kalau tadi kamu nggak nahan aku ya, udah aku kasih pelajaran tuh wanita sombong itu. Dia sabar. Lagian juga gak ada untungnya. Terus juga backupan dia itu Pak Direktur yang lagi buta cinta.
Yang ada nanti aku nggak dipecat dari perusahaan ini. Jadi anggap aja perempuan aku itu dikirim Allah buat nguji kesabaran dan juga iman kita. Pameran perusahaan tahun ini bakalan dilaksanakan bulan depan. Jadi saya harap kalian siapkan desain terbaik yang bisa kalian pamerkan di pameran nanti. Mbak Putri, kita tidak bisa mempertahankan desain yang masa lalu karena sudah sedikit kekunoan. Alangkah lebih baiknya kita memperbarui desain atau lebih banyak informasi. Saya juga udah dapat informasi dari seseorang untuk referensi kalian. Tapi kalian tetap harus cari referensi lain. Putri, nanti kamu ke Departemen Keuangan, minta dana operasional dan cari referensi. Saya mau lihat, apakah kamu bisa menjalankan tugas baru ini dari saya? Saya mau lihat, apakah kamu bisa menjalankan tugas baru ini dari saya? Direktur kita memang perfect ya. Iya, aku sependapat sama kamu. Karena untuk mempelajarinya aja butuh 3 sampai 5 hari untuk mempelajari berkasnya. Emang kamu luar biasa, Put. Ada yang mau ditanya? Atau ada kesulitan dalam tugas kita ini? Kalau ada, mari kita selesaikan sekarang. Wah, bagus banget ya. Makasih semuanya. Kalian semua pasti sengaja kan mau menjatuhkan saya di perusahaan ini? Kalian semua selain Putri Ayu, keluar! Keluar sekarang. Putri Ayu, apa yang Anda lakukan? Kenapa semua karyawan di sini berpihak kepada Anda? Apa Anda sengaja ingin menyingkirkan saya dari perusahaan ini? Hah? Enggak, Mbak. Keadilan itu selalu berpihak sama orang-orang yang baik. Saya permisi. Berhenti. Jangan pikir kamu lebih pintar dari saya dan saya tidak akan berurusan dengan kamu. Mbak Putri Andini, gak baik loh Mbak. Urusan pribadi dibawa ke kerjaan di kantor. Dan satu hal yang Mbak harus ingat. Saya hanya patuh sama peraturan di perusahaan ini. Berani-beraninya kamu. Kamu? Bang Jack, saya Putri Andini. Saya punya tugas buat kamu dengan imbalannya yang sangat besar. Mau ngapain kalian? Pergi sana. Kalian saya laporin ke polisi ya. Laporin aja. Yang pasti kami akan memberi pelajaran pada kamu. Oh, ayo tangkap dia. Lepasin, Pak. Woi, lepasin dia. Gak usah ikut campur lu. Bocah ingusan. Ada yang harus dibayar mahal. Penyelamat seperti lu. Atau pisau putih ini masukin ke dalam perut lo. Keluar jadi pisau merah. Lagian sok-sokan berani ngelawan kita-kita. Gue ingetin ya sama kalian semua. Ini peringatan terakhir. Lepasin dia. Atau kalian bakal nyesel. Oh gitu ya. Terus kalau kita nggak mau lepasin gimana? Oke kalau lu maunya gitu. Woi, jangan diem aja. Ayo. Sampai gue liat muka lu sekali lagi. Gue patah-patahin kaki.
Gue ingetin muka lu ya. Lu inget, bawa teman-teman lu semua buat balas dendam sama gue. Ingetin, gue Ben Danendra. Cabut lu sana. Gue ingetin muka lu ya. Lu inget, bawa teman-teman lu semua buat balas dendam sama gue. Ingetin, gue Ben Danendra. Cabut lu sana. Kamu nggak apa-apa? Apa? Kamu Ben Danendra? Dari Danendra Group? Ben, ya nggak mungkin lah. Masa cowok seganteng saya bisa jadi Ben? Tadi kamu bohong. Terus kamu siapa? Saya Andika. Umur 25 tahun, masih single. Kamu siapa? Saya Putri Ayu. Sini, kita selfie. Oke, foto ini bakal aku upload di sosial media. Nah, sekarang aku minta nomor kamu. Darah? Ya wajar lah, namanya juga berantem, pasti berdarah. Enggak, itu kamu berdarah. Saya pusing. Oh, udah malah pingsan. Tolong. Halo Pak, tolong kirim ambulan ke alamat ini ya. Biasa aja dong. Orang kamu itu nggak apa-apa. Udah berapa kali aku bilang sama kamu, aku tuh nggak pusing. Aku cuma luka dalam aja. Ke dalam. Iya. Aduh, kamu tuh jangan lebay. Luka dalam. Orang luka di luar aja nggak ada. Iya. Mana lagi luka dalam. Ya enggak lah. Permisi, siapa anggota keluarga Bapak Andika? Iya. Saya. Saya sudah memeriksa semuanya. Itu hanya luka kecil di lengan, tinggal diplester saja selesai. Itu apaan sus? Kok ada infusan gitu? Ini saya yang minta ke dokter, Sus. Karena saya tahu, walaupun saya nggak pendarahan, tapi saya yakin banget saya butuh yang namanya vitamin, hemoglobin, sama antibiotik. Nah, makanya saya langsung minta ke dokter buat ini. Semua obat itu nggak murah loh. Ya, nggak apa-apa lah, Sus. Saya kan habis nolongin dia. Sus. Kira-kira berapa yang harus saya bayar ya sus? Totalnya 1.900.000, Mbak. Tapi kan ini semua kan belum dipakai nih sus. Boleh nggak ya diambil lagi terus dibanting aja sus? Mbak, kalau udah dipasang harus dibayar. Tolong selesaikan pembayarannya di kasir ya. Saya permisi. Isi ini apa aku jadi makan? Enak banget sih kamu. Aku harus makan kacang loh. Enak banget sih. Kok belum ada kabar sih dari Bang Jack? Lama banget. Putri Ayu lolos. Ada cowok yang nolong dia. Apa? Diselamatin? Siapa? Siapa yang udah berani-berani nyelamatin dia? Dia dari Danenda Group. Namanya Ben. Tapi dia tidak tahu siapa yang nyuruh kita. Terus masalah pembayaran gimana nih? Kamu udah kerja nggak becus. Minta bayaran. Jangan hubungin saya lagi. Dimatiin lagi. Sial. Ben? Kok bisa sih? Ben nyelamatin Putri Ayu. Ini kan Putri Ayu. Kok sama Dika? Kamu kenapa lari sih? Aku tuh bukan orang jahat. Aku cuma mau kenalan aja sama kamu. Kamu tuh udah aku anggap kayak saudara aku sendiri. Halo?
desain perhiasan Danendra Group tersebar ke publik. Kok bisa? Siapa yang nyebarin? Ih. Eh, terus hubungannya sama saya apa? Ya udah deh. Yaudah. Saya segera ke sana ya. Mau kemana? Aduh. Gini ya, Kak. Cindy sekarang lagi buru-buru. Jadi kita ngobrol lagi lain waktu, oke? Dadah. Susah banget sih ngeyakinin dia. Halo, Ma? Mama pergi ke Cinanya jadinya minggu depan kan ya? Enggak. Aku pengen ngenalin Mama sama seseorang, Ma. Udah, pokoknya Mama nggak akan nyesel deh kenalan sama dia. Oke, Ma. Dadah. Saya pikir kamu udah melarikan diri karena takut. Takut kenapa ya? Gak usah belaga bego deh. Polisi udah OTW ke sini. Saya nggak ngerti. Takut kenapa ya? Kamu kan yang udah ngebocorin desain terbaru dari perusahaan ini. Saya tahu Mbak nggak suka sama saya. Tapi saya benar-benar nggak ngerti sama apa yang Mbak omongin deh. Gak usah ngeles deh. Saya punya buktinya. Jadi mendingan kamu ngaku siapa yang udah bantuin kamu ngebocorin data perusahaan ini. Kalian semua, siapa yang tahu soal ini? Siapa yang udah ngebocorin data ke Putri Ayu? Nggak ada yang mau jawab? Yang berani jawab, bakalan saya naikkan gajinya 2 kali lipat, plus cash 50 juta. Dia Bu orang itu. Maaf Bu, bukan saya Bu, sumpah bukan saya. Jadi kamu orangnya. Pergi kamu dari sini. Pergi. Bu. Mbak, kalau Mbak ada masalah sama saya, konfirmasi dong Mbak ke saya. Jangan bawa orang lain kayak gini Mbak. Mbak harus ingat satu hal ya Mbak. Kalau fitnah dan tuduhan palsu, itu bisa saya bawa juga ke polisi. Kamu pikir saya bakalan laporin ini semua tanpa bukti? Apa perlu saya kasih tunjuk kamu bukti? Mbak boleh kasih bukti apapun. Tapi selama saya yakin saya nggak bersalah, saya nggak akan peduli Mbak. Kamu kan yang udah ngumpulin semua data dari seminar kemarin. Dan sekarang udah dirilis oleh pesaing kita. Saya nggak tahu Mbak. Lagian juga bukan saya doang yang tahu tentang informasi itu. Kenapa sih Mbak terlalu nuduh saya kayak gini? Putri Ayu, kamu sangat tidak tahu malu. Beraninya kamu nuduh kita semua. Kasih saya blueprint. Itu semua informasi yang dikumpulkan pas meeting. Kamu buka mata kamu dan lihat. Enggak. Ini seharusnya nggak kayak gini. Kemarin saya inget banget saya udah milah desainnya dengan baik kok. Tapi kok nggak ada di sini? Saya yang mengeluarkan gambar ini. Dan saya juga yang inisiatif menambahkan asuransi untuk kebocoran data. Mbak sengaja ya mau jatuhin saya kayak gini? 5 desain ini udah dibeli dengan desainer ternama internasional. Master von Carlo. Dan sebelum dirilis, gambar-gambar ini dirahasiakan. Jadi, kalau misalnya bukan kamu, siapa lagi orangnya? Oh ya, saya juga ingat. Kemarin ada kurir yang bantu kamu untuk memilah data. Itu pacar kamu kan? Kamu nggak telepon dia? Tanya kalau apakah dia bersedia masuk penjara bareng kamu. Nggak perlu. Saya ada di sini. Ben, kamu ngapain ada di sini? Udah,
lebih baik kamu sekarang pergi aja. Biar aku yang urus urusan aku sendiri ya. Oke? Put, kamu tenang ya. Aku nggak akan ninggalin kamu di sini sendirian. Emangnya kamu bisa apa? Kamu itu nggak lebih dari seorang kurir pengantar makanan. Kemarin kamu minta Putri Ayu buat cari informasi yang begitu banyak. Kamu tahu gak? Putri Ayu itu sampai lembur. Dan pekerjaan itu butuh waktu 3 hari untuk karyawan biasa. Terus kenapa? Mencuri blueprint itu termasuk kriminal. Gambar desain itu penting sekali untuk rahasia perusahaan ini. Kamu sebagai direktur desain harusnya bisa menjaga kerahasiaan ini. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu malah menjual hasil desain kita keluar komunitas lain. Dan tindakan ini adalah pencurian hak cipta. Saya adalah direktur desain di perusahaan ini yang mendapatkan 100 juta di setiap produk baru. Jadi buat apa ya saya menjual itu? Dan kamu Putri Ayu, kamu benar-benar gak tahu terima kasih ya. Jadi jangan salahkan saya kalau misalnya saya bersikap kasar terhadap Anda. Saya punya bukti di mana Putri Ayu bersama seorang pria bernama Andi. Putra dari pesaing kita, Bastian. Jadi kalau misalnya bukan kamu, siapa lagi? Enggak kayak gitu ceritanya. Jadi waktu saya pulang dari kantor pagi ini, saya tuh ketemu sama sekelompok gangster dan mereka itu nyerang saya. Tapi untung ada Andika yang bantuin saya dan dia sampai terluka karena dia bantuin saya. Jadi ya saya harus anterin dia ke rumah sakit. Mungkin foto itu dia ambil waktu saya lagi di rumah sakit. Jadi ini cerita seorang Cinderella yang diselamatkan oleh seorang pangeran. Jadi kamu ngerasa berterima kasih sampai membocorkan rahasia perusahaan kita. Iya. Bukan. Itu bukan saya, Mbak. Saya nggak ngelakuin itu. Cukup! Mas Surya, Nggak usah panggil saya Mas. Panggil saya Bapak Surya. Sesuai jabatan saya. Kamu tuh cuma pegawai biasa, sama kayak yang lain. Kalian juga. Ngapain di atas? Turun ke bawah. Kalau ada apa-apa, cut. Pergi. Pak Surya, maksud Anda apa? Kenapa kamu jadi ngebela orang ini? Udah saya bilang, jangan panggil saya Mas. Panggil saya Pak Surya. Paham? Bapak mau melawan saya. Bapak lupa, saya ini tunangan siapa? Mau saya laporkan? Iya. Saya ini calon istri CEO dari perusahaan ini.